Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Sinta. Selamat datang di Otak Ukdi. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu kelainan atau gejala yang berasal dari saluran pencernaan atau GI tract, yaitu gastrointestinal bleeding atau perdarahan saluran cerna. Nah, kadang-kadang kalau tidak baca lagi, kita suka lupa ya, apa itu bedanya hematemesis, melina, atau hematokezia. Nah, sekarang kita coba bahas satu-satu. Yang pertama adalah hematemesis. Hematemesis merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan muntah darah yang berasal dari upper GI tract atau saluran cerna bagian atas, di mana saluran cerna bagian atas dan bagian bawah dibatasi oleh ligamentum treats. Jadi, yang termasuk dari upper GI tract adalah lambung dan duodenum. Yang kedua adalah melena. Pada melena terjadi kondisi yaitu buang air besar atau feses yang berwarna hitam seperti aspal, ya ini yang khas ya. Kenapa terjadi warna hitam seperti aspal? Itu akibat campuran Hb atau hemoglobin pada darah yang bercampur dengan asam lambung. Biasanya terjadi pada upper GI tract, tapi melena ini keluar melalui anus. Bedanya hematemesis melalui mulut atau muntah, melena melalui anus atau dari saluran bagian bawah dengan sumber dari upper GI tract. Yang ketiga yaitu hematokezia. Hematokezia merupakan suatu kondisi di mana keluarnya darah segar yang berwarna merah segar dari anus yang sumbernya berasal dari saluran cerna bagian bawah. Nah, ada juga jenis perdarahan yaitu occult bleeding yang tidak diketahui secara pasti sumbernya dari mana. Nah, clinical presentation atau keadaan klinis yang dapat ditemukan pada GI tract tergantung pada tingkat keparahan dan lokasi dari perdarahannya. Biasanya pada perdarahan saluran cerna dapat ditemui hipotensi postural yang diakibatkan oleh hemoragik yang akut dan depresi atau penurunan volume intravaskular. Selain itu, kadang-kadang ditemukan juga gejala berupa kelelahan atau fatigue dan sesak karena terjadinya kehilangan darah yang kronik dan pelan-pelan. Nah, sumber dari perdarahan dibagi menjadi upper dan lower yang seperti tadi saya jelaskan, di mana upper atau saluran cerna bagian atas dapat berupa esofagus, lambung, duodenum, dan bisa juga dari hepar maupun pankreas. Sedangkan pada lower atau saluran cerna bagian bawah dapat berasal dari small bowel atau usus kecil, kolon, dan juga anus. Nah, etiologi terbanyak sebanyak 80% atau sekitar 85% dari perdarahan saluran cerna biasanya berasal dari ulcus pepticum, hemoragik atau perdarahan dari varises esophagus, kemudian dari diverticulosis pada kolon dan angiodisplasia. Nah, di sini penyebab-penyebab dari perdarahan saluran cerna bagian atas, 50%-nya akibat ulcus pepticum, kemudian 10-20% dari varises esophagus, 10-25% dari gastritis, 8-10% dari Mallory Weiss, dan sisanya yaitu dari esophagitis, dari keganasan, dan dari watermelon stomach. Yang kedua adalah penyebab perdarahan yang dari lower atau saluran cerna bagian bawah, di mana 95-97%-nya terjadi pada kolon, sedangkan sebagian kecil yaitu hanya 3-5% dari bagian usus yang lain. Dan hanya sebanyak 15%-nya berupa perdarahan yang masif, jadi sekitar 85%-nya berupa perdarahan yang kronis. Dengan penemuan terbanyak adalah perdarahan yang intermittent dan sebanyak 42% berasal dari berbanyak tempat. Jadi tidak hanya terlokalisir dari satu tempat saja. Nah, etiologi dari terjadinya perdarahan saluran cerna bagian bawah sebanyak 40-55%-nya diakibatkan oleh divertikulosis. Sedangkan 3-20% akibat angiodisplasia dan sisanya dari neoplasia, kondisi inflamasi, seperti juga radiasi juga bisa, dari infeksi bisa, dan juga dari AIDS. Dan yang lainnya adalah dari faktor vaskular dan juga hemoroid.
Nah, pada lebih dari 50% orang yang memiliki hemoroid, biasanya hanya 2% yang mengalami perdarahan. Nah, bagaimana sih kita mengevaluasi perdarahan pada saluran cerna bagian bawah? Yang pertama adalah prosedur yang sama dengan penanganan pada perdarahan saluran cerna bagian atas, yaitu jika pasiennya tidak stabil, maka perlu dilakukan EGD atau analisis gas darah. Bagaimana sih kita mengevaluasi terjadinya perdarahan saluran cerna bagian bawah? Yaitu memastikan apakah pasien stabil atau tidak stabil. Apabila pasiennya tidak stabil, harus dilakukan stabilisasi terlebih dahulu, dan apabila pasiennya sudah stabil, perlu dilakukan pemeriksaan dari rektal dan pemeriksaan anoskopi untuk mengetahui ada atau tidaknya hemoroid. Nah, biasanya perdarahan saluran cerna bagian bawah didiagnostik dengan kolonoskopi dalam waktu 12 jam pada pasien yang stabil dan tanpa perdarahan yang masif. Yang kedua adalah dengan menggunakan angiografi visceral yang selektif. Ini membutuhkan lebih dari setengah mililiter per menit perdarahan dan sebanyak 40-75% hasilnya sensitif apabila sedang mengalami perdarahan pada waktu pemeriksaan. Dan biasanya juga dilakukan pemeriksaan RBC scan. Nah, hanya 2-5% yang merupakan perdarahan yang bukan berasal dari saluran cerna bagian atas maupun saluran cerna bagian bawah. Terus dari mana dong perdarahannya? Yang ini diklasifikasikan sebagai GI hemorrhage from unknown source atau belum jelas sumbernya dari mana. Dan biasanya rata-rata pasien itu mengalami sebanyak 26 bulan durasi dari perdarahan yang intermittent. Dan diperlukan 1-20 diagnostik tes dengan rata-rata sudah memenuhi atau melakukan transfusi sebanyak 20 unit darah. Nah, untuk mendiagnosis perdarahan saluran cerna, kita harus melakukan anamnesis terlebih dahulu kepada pasien untuk melihat kemungkinan penyebabnya. Yang pertama, kita harus memastikan ada atau tidaknya postural hipotensi. Karena pada pasien-pasien dengan hipotensi postural akan diperlukan tindakan rawat inap. Yang kedua, kita harus menganamnesis penggunaan NSAID dalam waktu dekat. Yang ketiga adalah memastikan ada atau tidaknya perubahan dalam buang air besar, mengidentifikasi ada atau tidaknya kehilangan atau penurunan berat badan secara drastis, dan menanyakan kemungkinan adanya penyakit hati dan juga inflammatory bowel disease atau IBD. Setelah anamnesis, kita perlu melakukan pemeriksaan fisik berupa pemeriksaan tekanan darah untuk mengetahui apakah ada perubahan ortostatik. Yang kedua, melakukan pemeriksaan fisik kardiopulmonal, pemeriksaan kulit, pemeriksaan kafum oral dan nasofaring, pemeriksaan kelenjar getah bening, rongga abdomen, serta melakukan digital rectal examination atau colok dubur. Kemudian diperlukan alat diagnostik lain, yaitu pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan faktor pembekuan yaitu PT-APTT, kemudian pemeriksaan tes lain atau laboratorium yang lain yang sesuai dengan indikasi atau temuan fisik. Perlu juga dilakukan endoskopi pada bagian atas apabila pasien stabil, serta pemeriksaan kolonoskopi sesuai dengan indikasi dari mana sumber perdarahan tersebut. Nah, biasanya yang akan dilakukan untuk mendiagnosis dan juga menata laksana dari pasien-pasien yang mengalami perdarahan saluran cerna bagian bawah dilakukan endoskopi. Yang endoskopi ini berguna untuk mendiagnosis adanya angiodisplasia dan polipektomi. Kemudian dilakukan pemeriksaan angiografik yang di sini bersifat selektif untuk memeriksa embolisasi pada pasien-pasien dengan kemungkinan pembedahan yang buruk. Dan yang kedua adalah pemeriksaan angiografi dapat mengetahui tempat-tempat yang telah mengalami iskemia dan memerlukan reseksi selanjutnya. Kemudian, terapi surgery atau pembedahan biasanya dilakukan untuk pasien-pasien yang sedang mengalami
perdarahan yang sedang berlanjut atau dia memerlukan transfusi darah lebih dari 6 unit. Dengan kita juga perlu mempertimbangkan pemeriksaan sebelumnya untuk melakukan pembedahan. Nah, hal penting lagi yang perlu digarisbawahi pada perdarahan saluran cerna, yang itu mengetahui tingkat keparahan dari perdarahannya. Yang kedua adalah menyiapkan akses untuk resusitasi, lalu melakukan resusitasi, mengidentifikasi sumber perdarahan, kemudian baru melakukan intervensi. Nah, terdapat juga beberapa indikasi untuk merujuk pasien apabila pasien itu mengalami perdarahan yang masif dan juga mengalami perubahan ortostatik. Yang kedua, apabila pasien mengalami perdarahan yang masif dan juga memiliki kondisi-kondisi komorbid, misalnya yang diikuti dengan anemia. Yang ketiga adalah apabila terdapat anemia yang parah, tetapi tidak ada data yang menunjukkan atau tidak ada data atau tidak diketahui sumber dari perdarahannya. Dan yang keempat adalah kita harus merujuk pasien yang memerlukan terapi endoskopi atau kolonoskopi apabila sumber perdarahannya tidak jelas. Sekian penjelasan dari saya mengenai perdarahan saluran cerna. Semoga dapat membantu teman-teman semua. Selamat belajar!